Sering pusing nggak sih dengar istilah listrik kayak arus, tegangan, sama hambatan? Tenang, di sini saya bakal jelasin pakai cara yang gampang banget, pakai perumpamaan yang kita semua pasti udah kenal. Yap, bener banget. Kita akan bayangin listrik itu segampang air yang lagi ngalir di selang. Konsep yang kelihatannya rumit ini bakal kita bikin jadi super gampang buat dibayangin. Oke, siap ya? Langsung kita bedah bareng-bareng. Ini dia inti dari semua penjelasan kita. Anggap aja listrik di dalam kabel itu mirip banget sama air yang bergerak di dalam sebuah pipa. Ini cara paling simpel dan paling cepat buat ngerti konsep dasarnya. Nah, lihat deh tabel perbandingan ini. Sederhana kan? Jadi kabel listrik itu ya pipanya, terus arus listrik itu ya air yang ngalir di dalamnya, tegangan itu tekanan yang mendorong airnya, dan hambatan atau resistansi itu keran airnya yang bisa kita buka tutup. Gampang kan? Oke, sekarang kita fokus dulu ke dua hal pertama yang paling penting. Arus, alias si alirannya, dan tegangan, si pendorong di belakang aliran itu. Jadi gini, kalau kita ngomongin arus, yang kita maksud itu seberapa banyak listrik yang lagi lewat dalam satu waktu. Makin besar arusnya, artinya makin deras listriknya. Persis kayak aliran air di selang, bisa pelan, bisa juga kencang banget. Nah, kalau arus itu airnya, terus apa dong yang bikin airnya bisa ngalir? Jawabannya, tegangan. Tegangan itu kekuatan dorongannya. Tanpa ada tekanan atau tegangan, ya listriknya diam aja, gak bakal kemana-mana. Dan ini poin kuncinya, harus banget diingat. Sama persis kayak air, semakin besar tekanan alias tegangannya, ya udah pasti semakin kencang juga arus listrik yang bakal ngalir. Keduanya ini berhubungan langsung. Masuk akal kan? Oke, tegangan udah mendorong, arus udah mengalir. Terus apa dong yang ngontrol semua ini biar nggak kebablasan? Nah, disinilah peran si resistansi atau hambatan jadi penting banget. Coba bayangin keran air di rumah deh. Kamu bisa putar sedikit biar airnya cuma netes. Atau kamu buka pol biar airnya muncrat. Nah, persis itulah fungsi hambatan. Dia itu kayak keran buat listrik. Tugasnya ngerem atau nahan laju arus biar bisa kita atur sesuai kebutuhan. Nah, ini pertanyaan yang seru. Ini yang bakal ngebawa kita ke contoh nyata. Yuk kita lihat bareng-bareng gimana sih efeknya kalau nilai resistansi ini kita ubah-ubah ke arus listriknya. Oke, kita coba kasus pertama ya. Misalkan nih, dengan tegangan yang sama, kita pasang hambatan sebesar 100 ohm. Hasilnya, arus yang berhasil lewat itu cuma 0,5 ampere. Oke, ingat-ingat angkanya ya. Nah, sekarang perhatiin baik-baik. Gimana kalau hambatannya saya naikin jadi 2 kali lipat, jadi 200 ohm? Wow, lihat deh, arusnya langsung kepotong setengahnya, jadi cuma 0,25 ampere. Kelihatan banget kan polanya di sini? Ini dia kesimpulannya. Aturan dasar yang penting banget buat kamu pegang, apalagi kalau mau mulai ngoprek barang elektronik. Kita bisa ngendalin arus cuma dengan mainin besar kecilnya hambatan. Eits, tapi bukan cuma hambatan loh yang bisa ngontrol arus, tegangan juga bisa. Kalau dorongannya kita kecilin, misalnya dari 50 volt ke 25 volt, ya otomatis arusnya juga ikutan jadi lebih kecil, jadi lebih lemah. Oke, kita udah kenalan sama si pendorong, yaitu tegangan, si aliran yaitu arus, dan si pengontrol yaitu resistansi. Sekarang, kita lihat hasil akhir dari kerjasama mereka semua. Namanya adalah daya listrik. Gampangnya gini, daya itu adalah ukuran seberapa besar kerjaan yang bisa dilakuin sama listrik. Balik lagi ke analogi selang air, daya itu kayak gabungan antara seberapa banyak air yang keluar dan seberapa kencang semprotannya. Makin besar keduanya, makin kuat dayanya. Nah, slide ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Pertama, tegangan ngasih dorongan. Terus, resistansi coba ngerem aliran itu. Hasilnya yang berhasil lewat kita sebut arus. Dan kekuatan total dari semua proses itu jadilah daya. Ini urutan kerja di semua rangkaian listrik. Mungkin kamu sekarang mikir, oke, saya ngerti analoginya, tapi terus gunanya buat saya apa? Wah, jawabannya ini penting banget. Ini adalah fondasi buat ngerti semua hal tentang elektronik. Dengan ngerti konsep dasar ini, kamu bisa mulai paham apa yang sebenarnya terjadi di dalam charger HP kamu, di laptop, atau bahkan pas kamu coba benerin lampu yang rusak di rumah. Ini ilmu praktis yang bikin kamu jadi lebih mandiri. Nah, setelah punya bekal dasar ini, coba deh lihat barang-barang di sekeliling kamu. Kira-kira alat elektronik mana nih yang sekarang bikin kamu penasaran dan pengen kamu tahu cara kerjanya? Pengetahuan ini adalah awal dari perjalanan kamu buat jadi makin jago di dunia elektronik.